Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penafsiran teori konstitusi Nusantara terhadap cita-cita kesejahteraan dalam Kerajaan Sriwijaya yang termaktub dalam Pancasila. Teori konstitusi Nusantara, Sriwijaya, dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Murniati, nomor induk mahasiswa 23251060P, pekerjaan mahasiswa, program studi S1 Kebidanan Alih Jenjang, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025, saya akan menunaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Penafsiran Teori Konstitusi Nusantara terhadap Cita-cita Kesejahteraan dalam Kerajaan Sriwijaya yang termaktub di dalam Pancasila. Dalam konteks teori konstitusi Nusantara yang ditemukan Dr. Hendra Sudrajat SHMH, yang merupakan peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia, dan saat ini sebagai Direktur Lumantara Riset Institute serta Managing Direktur firma hukum Hendra Sudrajat Legal Konsultan mengemukakan bahwa cita-cita bernegara yang adil dan makmur yang dirujuk dari istilah Marfuat Panua Sriwijaya Sidatra Subiksa. Istilah ini mencerminkan aspirasi luhur masyarakat Nusantara untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal serta spiritualitas yang mendalam yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang tercetus jauh sebelum Profesor Kranenburg mencetuskan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Marfuat Panua Sriwijaya Sidatra Subiksa berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur, sebuah konsep kesejahteraan dari Kerajaan Sriwijaya yang bila mana dikaji dalam perspektif teori konstitusi Nusantara tersirat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun makna Marfuat Panua Sriwijaya Sidatra Subiksa. 1. Marfuat Panua mengacu pada pembentukan atau perwujudan suatu wilayah atau negara yang kokoh dan harmonis. 2. Sriwijaya berakar dari nama Kerajaan Sriwijaya, simbol kejayaan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang menjadi inspirasi tata kelola negara. 3. Sidatra berarti tercapainya kesempurnaan atau kesejahteraan mencerminkan tujuan utama dalam membangun negara. Subiksa merujuk pada kemakmuran dan keamanan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Menurut teori konstitusi Nusantara, cita-cita negara yang berkaitan dengan Marfuat Panua Sriwijaya Sidatra Subiksa mencakup 1. Keadilan sosial. Sistem pemerintahan harus menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. 2. Keseimbangan alam dan manusia. Prinsip hidup selaras dengan alam atau keseimbangan kosmis menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya. 3. Kesejahteraan kolektif. Negara berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat, menciptakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat hidup dengan martabat. 4. Spiritualitas dan moralitas. Kehidupan bernegara tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi fondasi peradaban Nusantara. Dalam implementasinya, menurut teori konstitusi Nusantara, makna dalam pemerintahan Indonesia, Marfuat Panua Sriwijaya Sidatra Subiksa yang tercermin dalam Pancasila yakni 1. Kepemimpinan yang bijaksana. Pemimpin bertindak sebagai ratu adil yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan menjaga harmoni alam. 2. Hukum berbasis kearifan lokal. Konstitusi disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat sebagai pilar utama. 3. Pembangunan berkelanjutan. Prioritas pada kesejahteraan jangka panjang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pemaparan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.